Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi kelas 12 bab 2, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Ini adalah submateri kedua mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pada video yang pertama sudah kita bahas kemarin mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Untuk saat ini kita akan mempelajari peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar. Ada 4, silahkan bisa dibaca sendiri. Harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini, maka kalian diharapkan bisa menjelaskan peran lembaga penegak hukum, yaitu peran kepolisian, peran hakim, peran kejaksaan, peran advokat, dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran kita hari ini. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini ada 5 lembaga penegak hukum. Kita akan mempelajarinya masing-masing perannya seperti apa. Yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Anda tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Nah, ini dalam foto ini terlihat anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Apa sebenarnya peran Polri? Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri, KUHP ya maksudnya ya, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Jadi yang berkaitan dengan tindak pidana, Polri berperan sebagai penyidik utama yang melakukan penyelidikan. Kewenangan Polri menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Itu adalah sebagian saja yang saya ambil dari undang-undang ini. Masih banyak lagi kewenangan yang lainnya, nanti bisa kalian cari sendiri. Itulah kewenangan Polri. Semoga bisa ada gambaran untuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jasa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah
dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Itu adalah definisi dari penuntutan. Apa tugasnya? Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Pertama, bidang pidana. Di bidang pidana, tugas dan kewenangannya adalah melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian yang berikutnya melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Itu dari bidang pidana. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, tugas dan kewenangan kejaksaan adalah dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi bisa mewakili negara atau pemerintah. Kemudian dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Itulah 3 bidang yang menjadi tugas dan kewenangan kejaksaan. Lanjut nomor 3, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Siapa itu hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Jadi hakim merupakan pejabat yang berwenang untuk mengadili. Hakim dapat dibedakan berdasarkan jenis lembaga peradilannya. Dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Itulah 3 jenis lembaga peradilan, ya. Maka juga ada 3 jenis hakim dari lembaga peradilan tersebut. Nah, jangan bingung ya, antara istilah peradilan dengan pengadilan itu berbeda. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Jadi pengadilan itu merujuk pada nama tempatnya. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan kalau peradilan itu merujuk pada proses mengadilinya. Kalau pengadilan merujuk pada tempat untuk mengadili
perkara tersebut. Nah, ini contoh gedung pengadilan negeri kelas 1A Tangerang. Berikutnya, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Ini di foto contoh para penasihat hukum atau advokat yang juga merupakan salah satu penegak hukum atau nama lainnya pengacara. Tugas advokat. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang atau bebas. Itulah tugas dari advokat. Yang terakhir, peran KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 yang tujuannya untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Ini merupakan gedung KPK. Tugasnya apa? Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian kewenangan KPK. Yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Itulah tadi 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. Kita sudah membahas peran-perannya. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.